Hai guys, kita lagi ini Safira lagi duduk ya, nggak tahu ya kenapa ini. Terus ini ada Erli, Ibu Erli, coba lihat ke sini Bu Erli. Hai BSP, Sedang apa? Sedang lagi isi backlog nih. isi backlog. Ini ada Ibu Sukma nih. Halo, saya hai Ibu Sukma. Lagi apa Bu Sukma? Ini lagi ngemas. Ngemas. Oke, kita ke siapa nih? Ada Ibu Nurin sama Ibu Hakimah nih. Iya. Ini lagi mentong-mentong. Mantul. Bu Hakimah ngapain Bu Hakimah? Lagi ngapain ya? Ngerti lagi. Gimana Mas Mudofar untuk kesannya bisa ikut mencoba? Ya, ini Untuk pengalaman mengisi baru backlog. ya buat kita ya. Siapa tahu ya kan. Dapat pengalaman baru, siapa tahu setelah ini buka usaha ya. Iya. Tai kucing nggak bisa ini. Jadi hari ini KKN kelompok 158 sedang kunjungan industri ke kemana Mbak? Darmo Mushroom. Ya, jadi di sini teman-teman peserta KKN kelompok 158 ikut membantu untuk mengisi backlog. Nah, di sini ada Mas Mudofar, Halo guys. ada Mas Wentar. Ini untuk prosesnya ya. Selamat siang ya Mas. Siang. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya Darul, tamatan SMA. Terus apa lagi? Usia 30. Oke, Mas Darul. Dan ada satu yang penting, masih single. Oke. Siap. Oke, apa lagi? Iya. Mungkin di Darmo Mushroom ya Mas ini. Darmo Mushroom. Oke. Mas Darul ini berperan sebagai apa? Ya, sebagai pemilik juga pekerja. Pemilik juga bekerja. Mm-mm. Kemudian kan Mas Darul ini sebagai pemilik Darmo Mushroom ya. Latar belakang mendirikan usaha jamur tiram ini tuh apa ya? Apa ya dulu ya? Ya nggak tahu. Usia 28 berapa dulu ya? Oh 25 tuh memang pingin punya usaha, pengen banget gitu. Dan kebetulan ada teman yang memulai duluan di jamur tiram. Gitu. Saya tanya untuk ininya, di waktu gimana untuk pelaksanaan kegiatannya gitu ya, bisnisnya. Enak kok, bisa ditinggal-tinggal gitu. Dari segi waktu, dari segi tempat gimana? Tempat dia yang penting ada air, terus dia apa ya? Dingin, suhu. Oke. Apalagi ya aku tanya gitu kan, untuk kebutuhannya bahan baku yang utama, yang penting bahan bakunya tersedia gitu. Dan kebetulan di dekat sini banyak. Nah, sehingga itulah latar belakangnya gitu ya. Walaupun nanti di kemudian hari proses perjalanannya rupanya
tidak sesuai sama ekspektasi awal Iya. ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya tahun 2019 kalau nggak salah. Tahun 2019 itu Ya, mulai jadi merintis usaha. mulai belajar awal mulai belajar dan nggak awal. di sini, Oh, bukan di bukan di tempat ini. rumah ini ya. Kemudian untuk di rumah ini sendiri itu tanggal atau tahun berapa ya, Mas? Pertengahan 2020, Nah, 2020. Jadi sekitar Mei 2 tahun. Mei Juni ya, 2 tahun. Sudah 2 tahun berdiri. Kemudian dalam mendirikan usaha ini Mas Darul mendirikan sendiri hanya seorang atau bagaimana? Ya sendiri Sendiri. teman dibantu orang tua, masih dibantu orang tua. Dengan berbekal belajar dengan teman yang sudah mulai usaha Ya, tadi. awal belajar itu ya di Sumber Jeruk itu ya PP setiap hari, pagi berangkat, sore pulang gitu, siangnya malamnya masih kerja di warung. Dan itu berjalan selama 9 bulan. 9 bulan. Iya. Kemudian setelah 9 bulan itu Mas memutuskan untuk tidak dilanjutkan di sana karena memang satu operasionalnya tinggi, jaraknya kalau dari sini kan sekitar 1 jam kan ke sana itu. Jadi ya itu operasional tinggi, nggak kerawat, terus dari segi pemasaran jauh dari pasar utama. Oh ya. Gitu. Kemudian tadi menyinggung mengenai adanya bahan baku ya Mas. Itu bagaimana proses mendapatkan bahan bakunya? Kalau di tempat saya sini ini masih enak Mas. Jadi kalau serbuk kayu itu bahan bakunya serbuk kayu. Serbuk kayu itu masih gratis di sini. Malah orang yang punya tempat serkelan kayu itu senang dia kalau diambilin kan? Iya, kalau dibersihkan gitu. Bagi mereka itu limbah gitu. Ya. Kalau untuk dedak, alhamdulillah di sini juga banyak. Dapur juga ada di bangunan gitu. Intinya bahan baku melimpah di sini. Melimpah di Desa Suci ini. Ya. Kemudian proses. Jadi kita udah mulai masuk ke tahapan proses ya. Prosesnya ya. Proses dari jamur tiram ini sendiri. Prosesnya itu dari awal ya penyediaan bahan baku, terus kemudian pembuatan media, nyampur ngaduk kayak tadi kita itu. Habis dicampur media siap, buat backlog yang gede tadi. Habis buat backlog, steam atau pengukusan ini selama minim 8 jam, kalau rekomendasi sih 10 jam. Habis dikukus baru pembibitan, inkubasi. Nah, inkubasi ini udah dibibit nih Mas. Ini fase inkubasi itu nunggu selama kurang lebih 1 bulan. Habis inkubasi ya putihnya udah full, baru ke tempat tumbuh itu. Itu udah panen, perawatan sama panen. Kemudian proses pasca panennya itu seperti apa? Kalau pasca panennya ya cuma bersihin aja, kita panen. Kan jamur itu kan nggak dari dia keluar pinhead sampai besar tuh kira-kira 2,5 hari sampai paling lama tuh 4 hari, tergantung usia backlognya. Kalau usianya masih muda biasanya lama nggak apa-apa. Kalau usia backlog tua dia harus 2 hari udah kita petik gitu. Jadi untuk prosesnya itu lumayan cepat. Kemudian setelah panen itu pemasarannya itu seperti apa Mas? Apa dijual? Ada yang kiloan, lagi ada 2 pelanggan yang dia tuh kayak sistem pengepul gitu. Itu kiloan jualnya, 1 kilo tuh ngambilnya 12.000. Sama yang packingan 1 kilo jadi 5 sampai 6 packing. 1 kilo tuh jadi 6 packing. Nah, untuk sekarang saya fokusnya yang packingan. Jadi untuk target pasarnya itu sudah ada. Jadi jamur yang setelah panen itu pasti habis terjual ya? Atau pasti habis terjual, dan kalau untuk sekarang kurang. Gitu. Apa Mas yang membuat saat ini itu kurang penjualan? Ya continuous dalam membuatnya. Jadi kita kalau nggak konsisten, dia ada fase nanti turun banget panen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pesanan backlog. Oh iya. Benar. Jadi jatah yang untuk dikumpung kita kurangi, kita jual ke orang gitu.
karena memang kapasitas produksinya masih 2.000 per bulan. 2000 per bulan. Belum banyak masih. Kemudian dalam mendirikan usaha ini memerlukan modal berapa dulu nih? Berapa lah modal awal dulu ya? Untuk kumbung yang lumayan banyak biayanya Mas. Oh, untuk membuat bangunan ini. Bangunan. Bangunan. Kumbung itu sekitar 10 jutaan. Terus tempat nyampur ini sama inkubasi itu 5 juta. Kalau untuk modal pokok produksi backlognya itu per backlog cuma 1.400 paling mahal. Modal satu backlog ya. Jadi kalau kita bikin 1.000 ya 1.400.000. Alat kayak tong, terus kompor, gas itu 500.000. Jadi all in itu ya hampir 20 lah. 20. Kemudian dengan kondisi yang saat ini itu omsetnya berapa? Nah itu yang nggak pasti. Oh, nggak pasti. Nggak pasti. Karena dia kadang banyak gitu. Satu waktu, apalagi kalau pas musim panas kayak gini, dia turun jauh banget. Drastis dia turunnya. Sempat paling banyak itu 33, paling sedikit 3 kilo. Satu hari. Per harinya. Jadi kondisi cuaca yang panas ini mempengaruhi tubuhnya jamur ini. Ya betul. Kemudian untuk prospek kedepannya usaha jamur tiram ini akan dibawa seperti apa? Kalau prospek kedepannya sih harapannya selain kita terus continue untuk membuat, yang kedua kita pasar yang untuk tadi kemasan itu rupanya kita belum ada pesaing. Oh ya. Nyaris belum ada. Ya berarti terbuka sangat lebar untuk pasar kemasan. Terus yang kedua olahan jamur tiram pun sama. Olahan jamur tiram masih terbuka banget. Jadi jamur segarnya kita main, jamur olahannya insya Allah kita juga bisa dimainkan gitu. Untuk jamur olahan apa sudah ada? Angan-angannya sih jamur crispy. Oh, Angan-angannya sih itu. jadi nantinya di Darmo Mushroom ini juga akan ada produk jamur crispy. Amin. Ya. Ya, harapannya gitu. Harapannya seperti itu. Ya. Apa lagi ya? Mungkin sudah cukup sih Mas untuk wawancara kali ini. Oke saja. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, siap. Sudah mau untuk diwawancara dan sharing dengan kami mahasiswa KKN kolaboratif dari 13 universitas, dan kami dari Posko 158 berasal dari 4 universitas. Dari UNES, ada dari Yaya Al-Qadiri, ada STY Mandala, dan Unif Dr. Subandi. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan Siap, sama-sama.